Selamat siang Pak Jimmy, apa Iya, kabarnya? ya, sehat Pak. Sehat luar biasa lah. Oke, alhamdulillah nampak sih dari wajahnya segar gitu hari ini kan. Ya, Alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita selalu tetap sehat walafiat ya ya. Pak Jimmy. Oke, baik Pak Jimmy, pada sesi coaching kita kali ini ya kita sama-sama nih kita membangun trust dan juga kerahasiaan. Jadi Pak Jimmy juga harus punya kepercayaan kepada saya bahwa sesi ini benar-benar kita saja yang tahu. Jadi Ya, bersifat rahasia. Jadi nanti ketika Pak Jimmy mengungkapkan berbagai hal atau yang saya tanyakan itu silahkan disampaikan sejujur-jujurnya. Ya, seperti itu Pak Jimmy. iya Pak. Paham. Oke, nah baik Pak Jimmy, kira-kira apa nih yang mau Bapak kembangkan dalam periode 3 bulan ke depan? Saya ini ingin menghasilkan tulisan lah. Saya ingin mengembangkan keterampilan menulis, Pak. Oke, ingin mengembangkan Keterampilan menulis. keterampilan menulis ya Pak Jimmy. Iya. Oke, kira-kira ukuran apa sih yang nanti kalau ternyata keterampilan menulis Bapak itu udah bagus tuh. Nah, kira-kira ukurannya itu seperti atau apa yang dihasilkan kalau misalkan Bapak emang udah terampil menulis, apa yang ingin dihasilkan? Ya, yang ingin saya hasilkan itu sih tidak muluk-muluk. Ya, yang berhubungan dengan siswa sih bisa menulis modul lah. Satu modul untuk satu pembelajaran satu topik untuk siswa saya agar bisa mereka gunakan nanti belajar mandiri lah. Oke, modul ya Pak. Ya. Modul yang seperti apa Pak? Modul apa nih? Modul Yang modul ya yang di dalamnya ada nanti materinya, materi ajarnya, kemudian ada dia langkah-langkah pembelajaran yang bisa mereka ikuti untuk belajar mandiri mengenai materi yang saya buat tadi. Nah, kemudian juga di dalamnya mungkin harus adalah latihan-latihan ataupun evaluasi untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari pembelajaran itu. Jadi fokusnya modul yang ini harus bisa mereka gunakan lah secara mandiri, mulai dari materi, bahan ajarnya sampai evaluasinya seperti itu. Oke, berarti itu di modulnya itu udah sangat jelas ya. Jadi nanti gampang ukurnya. Berarti kalau modulnya ada indikatornya, ada tujuannya dan lain sebagainya, berarti itu sudah berhasil lah tujuan kita coaching ini ya Pak. Oke. Iya Pak. Terus ya sejauh ini kira-kira kemampuan menulis Bapak itu sudah berada di level mana gitu? Ya kalau saya sih kalau dibilang dari 1 sampai 10 ini ya, 1 yang terburuk sampai 10 itu level saya sebenarnya masih level 5 ini. Level 5 ya. Iya. Okay. Ya kalau level 10 itu bisa dicontohkan nggak? Kayak gimana tuh yang level 10 tuh? Ya, kalau level 10 itu dia sudah bisa membuat materi modul yang sederhana, mudah dipahami oleh siswa, gampang mengikuti alurnya untuk mengerjakannya, dan si anak didik tertarik untuk mengerjakannya, mempelajarinya secara mandiri. Itu kalau dia level 10. Berarti Bapak sekarang masih di level 5. Level 5 ya. Level 5 itu yang seperti apa ya Pak? Berarti sebenarnya ada kan kemampuannya, tapi di level 5 seperti apa supaya lebih. Kalau saya sendiri menulis itu ya saya sudah mampu sih membuat materi ajar gitu ya. Kemudian saya juga sudah mampu membuat latihan-latihan. Nah, permasalahannya sekarang di aktivitasnya ini, membuat aktivitas pembelajaran ini. Jadi bukan hanya materinya saja, tetapi aktivitasnya ini, aktivitas yang mereka laksanakan untuk mempelajari materi ini. Nah, di situ yang saya masih kurang. Oke, berarti di aktivitas tadi ya. Emang aktivitas yang Bapak harapkan tuh seperti apa? Bisa lebih detail lagi di modul yang ingin ada nanti itu.
Nah, yang saya harapkan itu nanti aktivitasnya itu aktivitas yang tidak jauh dari kehidupan mereka sehari-hari, biar lebih mudah mereka kerjakan. Kemudian cara pengerjaannya pun ya maunya yang saya harapkan itu dia langkahnya runut, kemudian bisa dilaksanakan mereka, ya. Kemudian menarik bagi siswa. Jadi mereka tertarik untuk mengerjakannya. Itu. Oke, kemudian tadi Bapak itu sekarang berada di level 5 ya kalau skala 1 sampai 10. Kemudian yang ideal itu ada yang 10. Nah, kira-kira untuk mencapai 10 tadi menurut Bapak nih langkahnya apa saja nih yang harus dilalui tahapan-tahapannya supaya dapat ke 10? Berarti Bapak sekarang kan di 5 ya? Iya. Yang pertama saya rasa itu saya harus belajar untuk membuat untuk mencari ide-ide atau masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka, gitu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus belajar langkahnya saya harus bisa belajar membuat kegiatan-kegiatan yang menarik minat mereka yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Inggris, begitu. Kemudian saya juga harus belajar untuk membuat urutan-urutan itu dia sistematis, ya, dari yang mudah, semakin tingkat kesulitannya ditambah begitu. Jadi dia nggak awalnya sulit, kemudian biasa-biasa, baru sulit lagi gitu. Tapi dia ada dari tingkat kesulitannya rendah, terus naik begitu. Oke, tadi berarti Bapak tadi kan ada 3 ya setidaknya tahapannya ya. Pertama mencari ide-ide yang bisa nanti dituangkan dalam modulnya itu sehingga modulnya kontekstual ya kan. Iya, kontekstual. Yang kedua belajar membuat materi yang ada dalam modul itu menarik ya. Iya. Benar nggak? Iya, yang ketiganya urutan modulnya sistematis gitu kan. Iya, dengan tingkat kesulitan yang rendah, naik. Jadi ya berjenjang lah berarti ya, kan. Berjenjang. Berjenjang tingkat kesulitan latihan soalnya seperti itu. Nah, kemudian dari 4 tahapan atau 3 tahapan tadi itu, ada satu sih yang memang yang menarik itu Pak, yang seperti apa Pak? Menarik itu maksudnya apakah ketika dilihat langsung tertarik anaknya atau gimana tuh maksudnya? Mungkin maksud saya menarik di sana itu adalah dekat dengan kehidupan remaja gitulah. Nah, ini kan SMP kan, berarti kan remaja ini. Ya, berarti istilahnya dekat dengan topik-topiknya, mungkin dekat dengan kehidupan remaja. Berarti hampir ke kontekstual juga ya? Iya. Oke, berarti hampir sama dengan yang kontekstual tadi yang menarik itu. Saya takut nanti kirain menarik itu tadi dilihat karena ada gambar atau apa tidak menarik. Iya. Oke, siap. Kemudian Pak Jimmy, kira-kira hal apa yang perlu dikembangkan dalam diri Bapak nih, atau yang perlu dihilangkan gitu untuk mendukung tujuan tadi? Yang perlu dikembangkan menurut saya itu kemampuan memahami dunia remaja lah, salah satunya, ya kan? Ya, berarti saya harus memahami dunia remaja itu agar mampu, kan? Itu perlu dikembangkan juga itu. Memang sih saya dekat dengan kehidupan remaja, tapi mungkin karena anak saya belum ada yang remaja, ya kan? Saya perlu lebih memahami lagi kehidupan remaja. Baru yang kedua, ini mungkin yang perlu saya kembangkan lagi itu kemampuan untuk membuat tingkat kesulitan yang berjenjang. Begitu. Ya, saya rasa saya perlu melihat contoh-contoh modul yang lain juga,
begitu ya kan, agar bisa ini mungkin seperti itu Pak. Oke, kalau hal yang perlu dihilangkan dari diri gitu yang tidak mendukung terhadap pencapaian tujuan tadi kira-kira ada tidak ya? Hal yang perlu dihilangkan itu ini saya rasa kurang percaya diri. Saya kurang percaya diri dengan apa yang saya tulis terkadang ya kan. Misalnya saya merasa ini kayaknya tidak relevan, seperti itu. Jadi itu perlu saya rasa itu dihilangkan. Oke, Pak Jimmy. Kemudian kira-kira apa yang menjadi ini nih kekuatan yang ada pada diri Pak Jimmy yang akan mendukung terhadap pencapaian tujuan tadi? Oke. Kalau kekuatan yang ada pada saya itu salah satunya sih saya suka membaca gitu kan. Ya. Dan saya punya berbagai resource sih. Saya punya banyak buku yang bisa saya baca. Jadi mungkin saya bisa belajar dari situ. Saya bisa mencontoh ya, saya rasa. Jadi saya rasa kekuatan saya itu ada di situ. Saya suka membaca gitu. Selain itu saya juga suka belajar hal-hal yang baru. Ya. Dan biasanya kalau saya punya keinginan atau target yang saya capai, saya biasanya mau mengerjakannya dengan tekun gitu. Oke, berarti punya ketekunan juga ya Pak? Iya. Oke Pak Jimmy, terima kasih. Kemudian ada lagi nggak kira-kira kekuatan lain tuh yang Bapak miliki? Kekuatan ya fasilitas lah mungkin yang bisa. Contohnya saya punya fasilitas internet yang bisa saya gunakan untuk mencari sumber-sumber ya, sumber-sumber teks ya, sumber-sumber model juga mungkin yang bisa saya gunakan ya. Itu saya rasa fasilitas itu. Oke, Pak Jimmy, kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan yang tadi itu, nah perlu nggak dukungan gitu dari siapa sih? Perlu nggak Bapak dukungan? Perlulah, terutama dari keluarga. Ya. Kalau misalnya kita kan belajar menulis kan perlu waktu ini kan. Nah sementara kita sudah waktu kita sudah tersita di sekolah ya kan, otomatis waktu kita untuk keluarga pun akan berkurang. Nah jadi ya kita inilah perlu juga keluarga untuk memaklumi itu. Nah kemudian dukungan semangat juga lah dari teman-teman agar mau menyemangati untuk membuat ini modul ini. Selain itu dukungan juga untuk bisa saling memberikan ide lah untuk teman-teman guru bahasa Inggris lah yang ada di sekolah. Oke, ide yang seperti apa Pak yang Bapak harapkan kira-kira? Oh iya, ide yang saya harapkan dari teman-teman itu misalnya ide-ide tentang topik yang menarik untuk dibahas atau dikembangkan di di modul itu, atau ide tentang bentuk penilaiannya nanti di dalam di dalam modul itu, apakah nanti dia menggunakan pilihan berganda atau proyek gitu. Kan? Gitu. Kira-kira hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat nih untuk mencapai tujuan tadi apa nih kira-kira ya? Yang dalam waktu dekat mungkin yang bisa saya laksanakan adalah ini mencari topik yang berhubungan dengan kehidupan remaja. Terus ada lagi nggak atau hanya topik aja? Kemudian setelah itu menganalisis KD ya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak ya. Iya. Kemudian merancang
ya, aktivitas-aktivitas yang merancang aktivitas-aktivitas belajar yang bisa mencapai tujuan pembelajaran setelah dipetakan tadi apanya KD-nya. KD-nya tadi, Pak. Seperti itu saya rasa. Oke, Pak Jimmy. Baik. Terima kasih. Nah, kira-kira dari diskusi kita kali ini apa yang bisa Bapak tarik kesimpulan gitu? Oke, yang saya tarik kesimpulannya adalah bahwasanya untuk mencapai tadi tujuan saya itu saya harus memang mengembangkan ini kemampuan untuk melihat kehidupan remaja itu bagaimana, kemudian mengembangkan kemampuan untuk menganalisis KD hingga bisa menyesuaikannya dengan aktivitas belajar yang akan digunakan untuk dituliskan nanti di dalam modul tersebut. Begitu, Pak. Oke, Pak Jimmy. Terima kasih ya. Jadi tadi ada 2 ya paling tidak ya. Jadi kesimpulannya ya ada tadi kemampuan menganalisis materi-materi yang kontekstual mungkin dengan kehidupan remaja, dan yang kedua adalah menganalisis KD ya. Iya. Oke. Kira-kira ini untuk sesi selanjutnya kita kan ada 4 sesi lagi nih. Apa saja nih yang mau kita diskusikan dalam 4 sesi ke depan? Oke. Dan kapan itu ya? Oke, ya saya rasa untuk sesi berikutnya itu minggu depan saja bisa ya? Oh boleh. Berarti tanggal berapa itu ya kira-kira? Tanggal 10. Tanggal 10 lah. Oke, tanggal 10 itu agendanya apa ya? Agendanya ini mengenai analisis KD lah saya rasa duluannya. Oke, analisis KD. Kemudian setelah itu ya kan itu minggu berikutnya baru masuk ke materi atau bahan atau topik kontekstual tadi. Topik yang kontekstual. Okay. Baru habis itu aktivitas. Oh iya iya. Ya, aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan konteks tadi. Okay. Baru setelah itu baru dia masuk ke bagian penilaian. Ya. Iya, penilaian. Penilaian. Tapi ini dalam 4 sesi berarti belum dapat nih modulnya. Apanya? Modulnya tadi kan tujuannya modul 1 modul. Nah, di mana nih? Kan nanti kan di dalam modul itu kan itu yang isinya semua. Oh, berarti nanti ini di akhir pas sesi tadi itu udah sampai penilaian berarti udah satu modul ya? Iya, dia kan udah 1 modul dia. Siap. Oke, baik Pak Jimmy, terima kasih untuk sesi kita kali ini sudah cukup. Jadi untuk agenda ke depan kita akan bertemu lagi di tanggal 10 Agustus ya. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat, bisa berjumpa tanpa kekurangan suatu apapun ya. Tetap semangat, salam bahagia.